Kronologi ribut RI Malaysia versus Eropa hingga ancam stop ekspor sawit. Saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Saya jawab kepada Presiden, saya ini lebih mengerti arti keadilan, arti pemerataan, arti keadilan sosial. Bukan soal memihak kepada Indonesia atau Malaysia. Ini kerana kita berdepan dengan suatu kemelut ekonomi yang belum ada kepastian penyelesaian. Saya mau bicara sebagai sahabat kerana dalam menghadapi liku-liku pasang surut, lebih banyak surut dari pasang. Jadi ini yang saya fikir harus direnung oleh kita semua kerana saya mewakili satu susuk pandangan bahawa upayaan Indonesia dan Malaysia, terutama Indonesia, itu luar biasa. Saya agak sentimental bicara soal Indonesia. Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang kenyataannya seperti itu kan. Jadi, ya konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Itu ada tiga misalnya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa sebagai respon atas undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan. Aturan ala benua biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Berikut adalah kronologi sengketa sawit antara Indonesia, Malaysia, dan Eropa. 5 April 2017, Malaysia meningkatkan keprihatinannya setelah anggota Parlemen Uni Eropa menyerukan pemeriksaan yang lebih besar terhadap minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya yang digunakan dalam biofuel. Pemeriksaan ini demi mencegah target transportasi terbarukan pasca 2020 berkontribusi terhadap deforestasi. 14 Juni 2017, negosiator Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai 2030. Sementara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang memproduksi sebagian besar minyak sawit diimpor ke Eropa telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas jika larangan penggunaan minyak sawit diberlakukan. 3 November 2017, Indonesia mengatakan dapat memblokir impor susu bubuk dari Eropa jika blok tersebut tetap akan memberlakukan pembatasan impor minyak sawit. 16 April 2018, jaringan supermarket Inggris dan Islandia mengatakan akan menghapus minyak sawit dari produksi makanan mereknya sendiri karena kekhawatiran akan perusakan hutan hujan. Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia mengatakan klaim yang dibuat oleh Islandia menyesatkan konsumen tentang manfaat lingkungan dari minyak nabati lainnya. 13 Maret 2019, Komisi Uni Eropa menyimpulkan budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan, penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya termasuk minyak kelapa sawit harus dibatasi hingga 2023, serta dihentikan secara bertahap pada 2030. 16 Desember 2019, Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melawan kebijakan Uni Eropa. Indonesia menuduh pembatasan yang dilakukan Eropa terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil. 7 Februari 2020, Indonesia dan Malaysia menuding Eropa melakukan diskriminasi minyak sawit. Di balik rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan, ester 3 MCPD yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan. CPOPC mempertanyakan keputusan Uni Eropa untuk memberlakukan batasan minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. 17 Juli 2020, CPOPC menawarkan kerjasama dengan Komisi Eropa
untuk menyusun kebijakan pasokan makanan farm to fork Uni Eropa. Ajakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan. Malaysia mengajukan gugatan kepada WTO terkait sikap Uni Eropa dan negara anggotanya Perancis dan Lithuania karena membatasi biofuel berbasis minyak sawit. 6 Desember 2022, Uni Eropa menyetujui peraturan baru yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importer dapat menunjukkan bahwa produksi mereka tidak merusak hutan. 9 Januari 2023, Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit. 12 Januari 2023, Malaysia mengatakan dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai tanggapan atas peraturan deforestasi baru tersebut. Namun Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia mengatakan Eropa tidak melarang impor minyak sawit dari Malaysia. Undang-undang tersebut berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi dimanapun, termasuk di negara-negara anggota Uni Eropa.